Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alreza Zainul Najib, dari Fakultas Teknologi Informasi, Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya tugas akhir saya dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem E-commerce berbasis Content Management System CMS atau WordPress untuk meningkatkan pemasaran produk pada Sora Indonesia. Kemudian dalam presentasi hari ini saya akan memaparkan beberapa hal, antara lain yaitu latar belakang penelitian, masalah, tujuan, lalu kesimpulan dari penelitian yang saya buat. Kemudian pada latar belakang penelitian, Sora Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan peralatan bela diri, khususnya taekwondo. Dalam operasionalnya, usaha ini menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya brand awareness, lalu keterbatasan pelayanan, belum tersedianya katalog, lalu aktivitas penjualan itu masih bergantung pada sosial media seperti Instagram, TikTok, mungkin yang baru-baru ini dipakai adalah Shopee, lalu serta keikutsertaan kami dalam acara-acara pertandingan, event-event pertandingan. Lalu penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem CMS e-commerce berbasis Content Management System sebagai solusi memperluas jangkauan pasar kami, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat citra merek Sora Indonesia. Lalu masalah yang dihadapi Sora Indonesia itu sendiri adalah karena kita brand baru, jadi brand awareness-nya masih kurang. Lalu persaingan ketat di platform e-commerce, maraknya produk impor Cina yang merusak harga pasar Indonesia, persaingan antar pedagang di platform e-commerce itu kurang sehat, lalu biaya admin yang tinggi dan cukup memberatkan untuk usaha startup di Sora Indonesia. Lalu belum ada toko offline, jadi selama ini penjualan offline itu hanya mengandalkan sewa booth di event pertandingan. Lalu masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentunya, yang secara konsisten pada usaha memiliki keterbatasan penjualan, lalu mengembangkan website e-commerce sendiri sebagai solusi untuk pelanggan, memberikan informasi produk berupa katalog lengkap, informatif kepada pelanggan. Lalu di situ kami akan mengembangkan sebuah marketplace yang di situ sudah include semua dari pemasaran lalu pemesanan, kami akan sentralisasi di website tersebut. Lalu di metode penelitian, tahap penelitian ini diawali dengan penelitian mengidentifikasi masalah pada Sora Indonesia, kemudian dirumuskan menjadi fokus utama, yaitu membuat website e-commerce menjadi solusi terbaik untuk mengatasinya. Mulai dari identifikasi masalah, lalu kami akan merumuskan masalah, pengumpulan data, lalu analisis sistem berjalan, perancangan e-commerce, lalu mungkin selanjutnya akan melakukan pengetesan terhadap sistem website tersebut. Pada bagian fishbone diagram terdapat 3 kategori sebab permasalahan yang muncul dari masalah utama, yaitu brand awareness kurang dikenal oleh konsumen. 3 sub masalah ini ada pada promotion, place, dan proses. Pada promotion sendiri, konten media sosial tidak memfokuskan pada promosi, mengakibatkan jangkauan konsumen terbatas, belum adanya strategi promosi yang berkelanjutan. Lalu pada place, karena kita belum ada toko offline, jadi kami terbatas untuk melayani atau menyimpan stok barang
atau produk kami yang akan dijual, sehingga itu menghambat proses dari transaksi dan sedikit mengganggu proses belanja oleh konsumen. Lalu pada prosesnya, karena tidak ada platform yang sesuai untuk menampilkan katalog produk, jadi katalog yang kami buat belum bisa lengkap dan informatif bagi masyarakat umum. Oke, baik, berikut adalah bisnis model Canvas untuk Sora Indonesia. Di sini ada kolom key partner berisi pemasok bahan baku, penyedia layan pengiriman, mitra payment gateway, lalu key activity ada proses produksi, proses pengemasan produk, pengiriman produk kepada pelanggan, melayani pelanggan mulai offline dan sosial media, promosi sosial media, lalu pada key resource ada website e-commerce, internet, hosting dan domain, laptop, dan karyawan. Lalu pada value proposition menawarkan produk berupa dobok atau seragam taekwondo, aksesoris, olahraga lain dengan kualitas dan harga terjangkau. Produk dibuat dengan model terbaru dan tidak lupa dengan fungsi utamanya. Lalu pembayaran menggunakan payment gateway dengan berbagai macam pilihan seperti QRIS, bank transfer, dan sebagainya. Lalu pengalaman membeli yang mudah, cepat, dan interaktif untuk pelanggan. Lalu pada customer relationship ada program diskon secara berkala, ada kupon, ada diskon eksklusif bagi pelanggan yang sering membeli. Lalu pada customer segment praktisi atau atlet taekwondo yang mencari peralatan dengan kualitas premium dengan harga yang terjangkau bisa ke sini. Lalu pelanggan yang gemar membeli pakaian olahraga via online. Jadi diharapkan memudahkan konsumen yang ingin memesan. Lalu pada cost structure ada biaya hosting dan domain, biaya pembelian bahan dan supplier, sewa booth, dan gaji karyawan. Untuk revenue streamnya kita ada penjualan lewat via online dan penjualan via offline. Baik, berikut adalah gambaran use case diagram salah dua use case diagram yang akan dikembangkan di website Sora Indonesia. Pada use case ini ada pelanggan sebagai aktor dapat melakukan registrasi akun, lalu setelah melakukan registrasi akun akan mendapatkan notifikasi lewat email. Lalu untuk aktor sebagai admin bisa entry produk, entry kupon, dan entry kategori. Lalu dari use case diagram transaksi, admin bisa merubah status pesanan, lalu konfirmasi retur. Lalu pada aktor sebagai pelanggan bisa entry pesanan, memakai kupon, pembayaran pesanan, cetak faktur, dan retur pesanan. Baik, lalu berikut adalah kira-kira rancangan layar yang akan dibuat untuk website Sora Indonesia. Baik, masuk ke bagian terakhir, kesimpulan berdasarkan penelitian untuk meningkatkan brand awareness website e-commerce Sora Indonesia berperan penting dalam memberikan pelayanan konsisten melalui informasi produk dan transaksi terintegrasi, menjadi media utama penyaji katalog produksi lengkap dan informatif, serta memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan dengan strategi promosi berkelanjutan dengan konten yang relevan bagi konsumen. Demikian presentasi yang telah saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.